Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya. Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI lakukan kunjungan ke Biro Pers, Media dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden Republik Indonesia dalam rangka untuk mengeksplorasi praktek pengelolaan informasi dan relasi media di Sekretariat Presiden Republik Indonesia untuk menjadi tolak ukur dan diterapkan di lingkungan DPR RI. Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI lakukan kunjungan ke Biro Pers, Media dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden RI dalam rangka untuk mengeksplorasi praktek pengelolaan informasi dan relasi media di Sekretariat Presiden RI untuk menjadi tolak ukur dan diterapkan di lingkungan DPR RI. Menurut Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, institusi DPR RI tak ubahnya seperti kantor Setpres RI yang sama-sama lembaga negara. Sehingga benchmarking tersebut menjadi perlu untuk diterapkan, salah satunya terkait dengan kecepatan penyusunan informasi, baik yang disampaikan kepada internal Sekjen DPR RI maupun kepada media massa pada umumnya. Karena itu, Indra Pahlevi memastikan kesigapan penyusunan informasi tersebut akan terus ditingkatkan kepada setiap staf jurnalis yang ada di internal Biro Pemberitaan Parlemen. Kami akan mencoba untuk mengimplementasikan praktek-praktek terbaik yang ada di lingkungan Biro Pers Media di Set Presiden ini untuk bisa diterapkan di lingkungan DPR RI sehingga pengelolaan informasi dan juga relasi dengan media itu menjadi jauh lebih baik ke depannya. Pranata Humas Madya BPMI Setpres RI, Tri Handayani berharap kunjungan ini bisa bermanfaat bagi peningkatan kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen. Kami berdiskusi banyak hal, utamanya terkait bagaimana sih membangun relasi dengan kawan-kawan media. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kami diskusikan, sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk seluruh jajaran Humas Parlemen. Dari Kantor Sekretariat Presiden RI, Jakarta, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Biro Pemberitaan DPR RI luncurkan platform digital baru berupa e-media DPR RI sebagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan DPR RI kepada masyarakat tentang kemudahan akses informasi parlemen. Bagaimana supaya DPR bisa meningkatkan kepercayaan publik, supaya bisa masyarakat menyukai terhadap DPR dan tahu kinerja DPR. Nah, makanya ini Pak Indra Pahlevi, saya ucapkan selamat ya, bravo. Mudah-mudahan sukses. Biro Pemberitaan DPR RI luncurkan platform digital baru berupa e-media DPR RI sebagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan DPR RI kepada masyarakat tentang kemudahan akses informasi parlemen. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi peluncuran platform digital pemberitaan e-media DPR RI. Hal ini merupakan langkah maju dalam memberikan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat terkait kinerja DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, e-media DPR RI merupakan wadah interaksi yang cepat antara Dewan dengan publik, karena kecepatan dan kemudahan akses informasi akan mendorong citra positif kedewanan. Citra itu juga harus tercermin dalam setiap output produk publikasi yang diterbitkan oleh DPR dengan memperkaya platform produk komunikasi yang selama ini terbit dalam versi cetak, diubah atau dikembangkan juga dalam bentuk platform digital aplikasi. Platform digital e-media dapat diakses melalui website emedia.dpr.go.id maupun melalui aplikasi mobile Android e-media. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Komisi 3 mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang memvonis hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual pemerkosaan 13 santriwati yang terjadi di Jawa Barat, dan Kejaksaan Agung diminta untuk menerapkan hal yang sama terhadap kasus kekerasan seksual lainnya di mana anak-anak menjadi korbannya.
Dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Komisi 3 mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang memvonis hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual pemerkosaan 13 santriwati yang terjadi di Jawa Barat. Kejaksaan Agung diminta untuk menerapkan hal yang sama terhadap kasus kekerasan seksual lainnya, di mana anak-anak menjadi korbannya. Komisi 3 memberikan apresiasi penuh terhadap Jaksa Agung atas tuntutan hukuman mati yang diberikan kepada predator seks yaitu Heri Wirawan, dan tentunya dengan diberikannya tuntutan hukuman mati ini saya sebagai perempuan mensupport hal tersebut, dan kita juga di belakang keluarga korban khususnya bahwa kita terus mendampingi, kemudian mengharapkan agar Pak Jaksa Agung ini tadi bisa terus memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Heri Wirawan. Ditemui usai rapat kerja, anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi mengapresiasi keberanian Jaksa Agung. Menurutnya, hukuman ini merupakan salah satu capaian kinerja nyata Jaksa Agung dan bukti komitmen untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Nah, kemudian terkait kasus-kasus serupa yang mirip Heri Wirawan, juga ini saya rasa bisa menjadi lecutan keras, khususnya bagi para pelaku atau calon pelaku yang akan melaksanakan predator seks atau kekerasan seksual untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Karena Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Pak Burhanuddin ini luar biasa kinerjanya, berani memberantas. Tidak hanya untuk kasus Heri Wirawan saja, Ade juga meminta Jaksa Agung bisa mengambil sikap yang tegas pada kasus serupa lainnya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari DPR RI menilai usulan Polri di bawah kementerian harus dikaji mendalam. Dan tetaplah bersama kami. Pimpinan DPR RI menanggapi terkait usulan penempatan Polri di bawah kementerian dan semestinya dikaji lebih dahulu sebelum diungkap ke publik. Usulan tersebut mesti dilakukan pengkajian secara matang dan mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan di publik. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, baru-baru ini mengatakan apa yang disampaikan itu sebaiknya sudah melalui kajian yang matang sebelum kemudian disampaikan ke publik. Terlebih lagi ditambahkan Supmi Dasko yang menyampaikan merupakan pejabat di lembaga yang berpengaruh dan tentunya dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Itu sebaiknya sudah melalui kajian dulu yang matang sebelum kemudian dilemparkan ke publik. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu adalah pejabat di sebuah lembaga yang kita juga sama-sama tahu nanti bisa berpengaruh. Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Lejen Agus Wijoyo mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Khusus untuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, nantinya akan menaungi Polri dan itu berdasarkan hasil kajian di internal Lemhanas, ungkap Lejen Agus Wijoyo. Terlepas dari kemudian setuju tidak setuju, itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu terutama kepada stakeholder. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menanggapi kebijakan pemerintah terkait dengan pembubaran PT PLN Batubara dan meminta adanya evaluasi serta audit pada tata kelola perusahaan tersebut. Pemerintah berencana membubarkan anak usaha PT PLN, yaitu PT PLN Batubara, yang dianggap sebagai penyebab krisis dan terganggunya pasokan batubara ke pembangkit PLN. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno meminta adanya pelaksanaan evaluasi dan audit yang menyeluruh pada PT PLN Batubara untuk menilai dan memastikan tata kelola atau manajemen perusahaan dalam penyediaan pasokan batubara secara transparan, baik dalam hal kontrak, pembelian, hingga pengukuran kualitas batubara.
Kepada PLN, dan ini sudah menjadi perhatian kami di Komisi 7 bahwa PLN Batubara itu ibarat perusahaan dalam perusahaan, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh PLN Batubara itu sulit untuk kami monitor, untuk kami laksanakan pengawasannya, ya, bagaimana kontrak-kontrak pembeliannya, kepada siapa dibeli, kadarnya bagaimana. Konon kabarnya bahwa pembelian itu dilakukan secara spot. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman menilai skema pengadaan batubara saat ini terlalu panjang dan mendukung kebijakan pemerintah untuk membubarkan PT PLN Batubara. PLN itu kan memang dia makan batubara karena untuk memenuhi kebutuhan PLTU dia. Kok bisa-bisanya sih dia nggak memperbaiki, mengevaluasi sistem supply chain dalam rangka untuk memastikan stok batubaranya mereka dari zaman-zaman dulu. Kok bisa-bisanya dia cuma buat kontrak-kontrak jangka pendek, akhirnya pada saat ada situasi kayak begini, kejebak. Vinita dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang sedang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Dalam upaya maksimal pengobatan COVID-19 khususnya varian Omikron, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong mempersiapkan terkait dengan infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan baik di rumah sakit maupun via telemedicine. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pasien konfirmasi Omikron tidak membutuhkan perawatan yang serius di rumah sakit. Pasien hanya perlu menjalani isolasi mandiri di rumah. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kafi mengatakan infrastruktur kesehatan dalam mengantisipasi varian Omikron harus ditingkatkan. Ketersediaan rumah sakit dan tenaga kesehatan perlu dipersiapkan. Ia menegaskan pengobatan dari rumah atau telemedicine juga harus ditangani dengan serius. Jangan sampai masyarakat yang melakukan isolasi mandiri tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Terlepas memang bahwa virus ini kan virus baru ya. Hampir seluruh dunia tergagap menghadapi corona ini. Nah, termasuk Indonesia, gitu kan. Tapi apapun juga bahwa itu menunjukkan lemahnya infrastruktur kita. Sehingga kemarin kan kita kewalahan itu menangani pasien, khususnya pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, ke depan ada keinginan Kementerian Kesehatan melakukan pendekatan pola baru melalui telemedicine, di mana warga bisa dirawat di rumah, gitu kan. Saya kira nggak ada masalah. Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan 17 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien COVID-19. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti kenaikan harga pupuk non-subsidi di awal tahun 2022, di mana kenaikannya hingga 100% dari harga awal sebesar Rp265.000 per sak dan kini mencapai hingga Rp500.000 per sak. Kenaikan harga pupuk non-subsidi disebabkan banyak faktor, terutama pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, serta melonjaknya harga komoditas di pasar internasional, sehingga berpengaruh terhadap harga pokok produksi pupuk di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia mengatakan, tingginya harga pupuk non-subsidi dipengaruhi oleh kenaikan bahan baku urea, sehingga mendongkrak kenaikan harga pupuk. Pemerintah diminta segera mencari jalan keluar dari situasi ini untuk menjamin stabilitas di tingkat petani. Di dalam masa sidang ini, insya Allah akan kami bahas dengan mitra, terutama Kementerian Pertanian, dan juga akan melibatkan Pupuk Indonesia Holding Company mempertanyakan tersebut. Walaupun sedikit banyak kita pahami bahwa masalah bahan mentah dari pupuk tersebut yang memang bervariasi. Akan tetapi sebenarnya bukan pembahasan masalah apakah jenis dan bentuknya sama, tetapi kualitas, bahkan kami mendapat informasi kualitas pupuk mau itu yang non subsidi lah ya kita anggap, itu pun tidak seperti dulu.
Pemerintah perlu mempertimbangkan wacana insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non-subsidi akibat naiknya bahan baku pupuk internasional. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya.